Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serintan Septiani dengan NIM 42790312524 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Pertumbuhan dan reproduksi bakteri adalah proses penting dalam siklus kehidupan mikroorganisme ini. Pertumbuhan bakteri mencakup peningkatan jumlah sel secara eksponensial, sementara reproduksi melibatkan pembelahan sel untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, di sini pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Fase pertumbuhan. Yang pertama ada fase lag, bakteri beradaptasi dengan lingkungan baru, metabolisme aktif tetapi pembelahan sel masih sangat sedikit. Terus di sini ada fase log, bakteri membelah cepat dan teratur sehingga jumlah sel meningkat secara eksponensial. Selanjutnya ada fase stasioner, laju pertumbuhan menurun, jumlah sel hidup seimbang dengan sel mati sehingga populasi relatif stabil. Dan yang terakhir ada fase kematian. Kematian sel lebih banyak daripada pertumbuhan. Sel mengalami perubahan bentuk dan kerusakan. Selanjutnya ada kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama adalah fase atau proses adaptasi. Jumlah bakteri belum bertambah banyak. Bakteri sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kedua ada eksponensial fase atau fase log, pertumbuhan cepat. Jumlah bakteri meningkat sangat cepat, terjadi pembelahan sel secara aktif. Yang ketiga ada fase stasioner. Jumlah bakteri yang hidup sama dengan jumlah bakteri yang mati. Nutrisi mulai berkurang dan limbah menumpuk. Dan yang terakhir ada death fase atau fase kematian. Jumlah bakteri mati lebih banyak daripada yang berkembang. Nutrisi habis dan lingkungan tidak mendukung. Selanjutnya di sini ada genetika bakteri. Transfer genetik antar bakteri adalah proses perpindahan materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain yang berperan penting dalam evolusi dan peningkatan keragaman genetik bakteri, termasuk munculnya sifat baru seperti resistensi antibiotik. Yang pertama ada konjugasi. Konjugasi adalah transfer DNA secara langsung antar bakteri melalui kontak fisik menggunakan virus seks. Proses ini melibatkan plasmid F sebagai pembawa gen dan berperan besar dalam penyebaran sifat seperti resistensi antibiotik, terutama pada bakteri seperti E. coli. Ada transduksi. Transduksi merupakan transfer DNA bakteri melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri. Fragmen DNA bakteri dapat dipindahkan secara bakteriofag menginfeksi bakteri lain. Transduksi dapat bersifat umum atau spesifik dan banyak terjadi pada bakteri seperti E. coli dan Salmonella escombres. Yang terakhir ada transformasi. Transformasi adalah proses pengambilan DNA bebas dari lingkungan oleh bakteri. Kemudian DNA tersebut diintegrasikan ke dalam genom bakteri penerima. Mekanisme ini memungkinkan bakteri memperoleh sifat baru dan terjadi pada bakteri seperti Bacillus subtilis dan Streptococcus pneumoniae. Dan yang ketiga ada metabolisme bakteri. Metabolisme bakteri adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel bakteri untuk memperoleh energi, membentuk komponen sel, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam proses ini, bakteri mengekstrak energi dari lingkungannya dan mengubah molekul sederhana menjadi molekul kompleks melalui reaksi yang saling terintegrasi. Di metabolisme bakteri yang pertama ada katabolisme. Katabolisme bakteri adalah proses pemecahan senyawa organik, terutama karbohidrat seperti glukosa, untuk menghasilkan energi bagi sel. Bakteri ini memiliki beberapa jalur utama katabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis sebagai jalur paling umum, jalur pentofosfat untuk menghasilkan NADPH dan gula berkarbon rendah, serta jalur enter atau 2-drop yang sering dijumpai pada bakteri gram negatif tertentu. Yang terakhir ada anabolisme. Anabolisme bakteri adalah rangkaian reaksi metabolik yang berfungsi untuk menyusun molekul kompleks dari molekul sederhana dengan menggunakan energi. Proses ini memanfaatkan energi yang dihasilkan dari katabolisme, terutama dalam bentuk ATP dan NADPH, untuk membangun komponen sel seperti protein, asam nukleat, lipid, dan polisakarida. Terakhir ada kesimpulan. Pertumbuhan bakteri berlangsung melalui fase lag, log, stasioner, dan kematian. Setiap fase menunjukkan aktivitas dan kondisi fisiologis bakteri yang berbeda. Bakteri memiliki mekanisme genetika berupa transformasi, transduksi, dan konjugasi. Mekanisme genetika tersebut berperan dalam variase dan adaptasi bakteri. Metabolisme bakteri meliputi katabolisme dan anabolisme.